Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafi'una yawmal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at mu'minin mu'minat wa bil khusus segenap jamaah mushallah Nurul Iman Lurung Pekapuran 4 Uluran Palembang. Insyaallah senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala. Di malam ini kita kembali ditemukan Allah dalam nikmat, berkumpul dalam kebaikan. Alhamdulillah, 1 minggu yang lalu sudah kita lewati, 1 minggu pula usia kita berkurang dari batas waktu kita hidup di dunia ini. InsyaAllah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, melaksanakan salat 5 waktu dengan khusyuk dan hudur, dan mudah-mudahan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala dengan melakukan dengan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui wasilah beliaulah kita insyaAllah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada wasilah Rasulullah SAW, sampai sekarang ini kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah taala sehingga kita kuat di dalam ibadah dan mendapatkan daripada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini seperti biasa di majelis taklim rutinan kita setiap Rabu malam Kamis kita membahas kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasa'i Al-Imaniyah. Dan malam ini kita masuk pada bab hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Muslim itu kalau dalam bahasa kita ni orang Islam. Tapi kalau di dalam bahasa, segi bahasa muslim itu adalah orang yang menerima daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa innal muslim 'alal muslim huquqan katsira. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu banyak sekali. Wa qad zakarna minha tarafan fi risalatil muawanah. Kalau nak nengok banyak kitab-kitab karangan kami, kata beliau Allah Haddad, di antaranya ada kitab yang namanya Risalatul Muawanah. Di situ banyak sekali tentang cerita atau tentang hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, hakul muslim alal muslim sittatun. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6. Hak itu sesuatu yang wajib dipenuhi. Kalau umpama kita tidak memenuhinya, tidak kata alasan yang tepat, maka bisa menjadi satu perbuatan salah, bahkan bisa menjadi dosa. Jadi ada 6 kata Rasulullah SAW. Apa itu ya Rasulullah? Nabi ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, iza lakitahu. Pertama, kalau engkau bertemu dengan dia, sesama muslim, engkau bertemu dengan seorang muslim, hak yang harus kau lakukan kepada dia yang pertama adalah fasallim alaih, ucap salam. Nah di sini kalau kita tengok memang tidak kata tuntutan usia. Di sini tidak disebutkan usia. Memang dikolah lagi dalam segi akhlak. Kalau yang memang yang lebih muda itu pantasnya ucap salam dengan yang tua. Tapi kalau dalam hadis ini tidak kata istilahnya usia. Mana dulu yang bertemu, dia dulu mengucap salam, itu seakan-akan atau pastinya sudah mencukupi hak muslim dengan muslim lain. Satu. Yang kedua, wa idza da'aka, kalau dia ngundang kita, ngundang engkau, acara apa baik, wabil khusus acara-acara yang baik, maka kita wajib datang. Kalau dia ngundang, ini maksudnya ngundang kalau acara nganten ke, itu lebih wajib kan, walimah itu wajib kalau kita diundang. Tapi kalau umpama diundang acara-acara sunnah seperti tahlilan, sedekah dan lain sebagainya, ya kita juga datang, jangan tidak datang. Kalau kita diundang, itu kalau tidak diundang mak maksud. Kalau diundang sebenarnya tidak berdosa, cuman makannya itu kurang lemak. Kalau ada hidangannya, sudah itu kita disebut dengan tupai lian. Tupai lian itu wong yang tidak diundang datang.
Namanya kalau bahasa Arabnya tupai lian. Itu, nah itu. Jadi kalau bahasa Arabnya. Nah kalau kita diundang, datang. Walaupun dia perkara sunnah. Nah kecuali kalau acara-acara seperti majlis taklim. Kalau acara majlis taklim itu sebenarnya tidak usah diundang jadi. Sebab itu yang undangnya Rasulullah. Walaupun dia ngadu di rumah. Acara majlis di rumah umpama. Kita nak pergi tak apa-apa. Nah cuman umpama nak ngadakan makanan, kita singkul nak makan, balik gitu. Yang penting majlisnya itu sunnah kita pergi. Wong Nabi kan tidak ayah, aku tak diundang majlis tak usah diundang. Yang undangnya Nabi langsung. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Apabila kalian melewati taman surga, mampir, kata Nabi. Nah itu berarti secara tidak langsung Nabi itu ngomong mampir. Nah di situ acara kadang-kadang sebagian kita ni ngadu ke majlis, aku tak diundang, tak pergi, salah kita. Kalau ilmu itu kita hadir, tidak usah diundang, tak apa-apa. Cuman kalau masalah makanannya kita tak kelemahan, mungkin dia bentuk ke makanan, kita tak kelemahan, balik. Biasanya kalau sudah duduk ke sepau itu sudah Pak bismillah lah itu sudah langsung Allah mabarik lana terima rezekana, ya sudah, ya pastilah dia sudah pastilah tak mungkin lah dia nak ngusir gitu. Oh dia balik lah, tak usah makan sini, tak mungkin lah, gila kayak itu. Ya sudah, nah di situ. Jadi kalau dia mengundang kita datangi. Wa iza sohaka, kalau dia minta nasihat dengan engkau, sumpah curhat umpama dengan kita, minta nasihat, minta sayang, minta arahan, fansoh lahu, betul kan nasihat kita. Dan nasihat ini kan bukan berarti nak mesti memang paling terbaik itu yang namanya nasihat itu kita dulu melakukannya baru kita nyampaikannya. Maksud kalimat nasihat di sini ini bukan berarti kita nyeramai dia, bukan. Maksudnya tu dia minta arahan dari kita. Mungkin ada problem dia dengan keluarga, ada problem dia dengan ekonomi dan lain sebagainya, dia minta nasihat sama kita. Nah itu kita tunjuk solusi. Kalau kita memang ahlinya. Jadi kalau umpama kita memang ahlinya, kita bisa tunjuk dia solusi, ya kita tunjuk solusi. Itu salah satu hak kita terhadap muslim. Wa idza atasa, kalau dia bensin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak kita menjawab. Pasal itu kita jawab, yarhamkallah, yarhamkumullah. Jangan dijawab kalau orang bensin. Ya, orang bensin itu sunnah dijawab, besar pahala dengan itu. Maka kalau ada orang bensin mengucapkan alhamdulillah, orang muslim, kalau orang kafir tak salah. Ya ada juga orang kafir bersin. Anda pernah terdengar di pasal 16 itu? Ya orang Cina bersin mengucap alhamdulillah dia. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak boleh nyawabnya. Ada lagi marah sama anak buahnya. Dulu kan waktu anak galak jualan kalangan dulu kan galak belanja. Jadi toko tu toko Cina belanja tu plastik-plastik ini. Begitu dia marah sama anak buahnya, la ilaha illallah gitu. Oh, pasal dulu kalah gitu. Kalau kita macam la ilaha illallah, ini la ilaha illallah, pasal dulu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia mengucapkan, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita tak boleh nyawabnya. Ini kan sesama muslim, hak sesama muslim. Nah ini kebiasaan yang mungkin mohon maaf ada sebagian orang Islam hendak melakukannya. Makanya tak terbiasa ketika anaknya bersin, bininya bersin di rumah. Sama kan muslim juga. Ketika keluar ada sikap orang bersin di rumah, kemudian orang tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita tadi tidak ada nyawab. Nah itu kebiasaan tak baik. Makanya biasakan kalau orang bersin, tapi dengan syarat kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak disunahkan mengucapkan yarhamkallah. Dan kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita disunahkan mengucapkan yarhamkallah atau yarhamkumullah. Bersin gitu. Wa idza marida, hak muslim terhadap muslim yang lain apabila sakit. Muslim itu sakit, fa'udhu, kunjungi. Tengok, manitera tadi di dalam kitab akhlak dibagi-bagi lagi cara nengok orang sakit tu mak mana. Lama apa dengannya, sakit apa yang nak dijengok, sakit mana yang tak boleh dijengok. Waktu nengok penyakit itu minggu tak di rumah sakit itu kita nengok orang sakit jangan lama-lama, dia tu nak istirahat dengan baik. Kalau kita nak ngawak jeruk, ngawak roti, ngawak segala macam, tunjuk ke cik itu apa khabar, sehat, dia sudah. Kecuali kalau dia minta jauh wangi,
Tak kira wangi kelakar, kira wangi dulu, jangan balik dulu. Apa aku nak ketemu kau ni? Ada apa? Man kalau dia lagi bengih, kita nak ngai wangi kelakar, ningok lagi nak ngai dulu. Nah, sudah balik dah. Memang sunnahnya kalau ningok orang sakit itu tak boleh lama. Ingat, sunnahnya. Tidak boleh lama-lama. Dia butuh istirahat masalah. Nah, itulah tadi. Jadi kalau kita tetangga kita atau saudara muslim kita sakit, kita jenguk, itu hak kita terhadap dia. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa idza mata, kalau dia meninggal, fattabi'hu antai jenazahnya. Itu kalau hak seorang muslim dengan orang muslim lain. Kalau kita dia meninggal, kita antai jenazahnya. Ini apa namanya, yang menjadi salah satu penyebab atau menjadi tugas kita sebagai muslim terhadap muslim yang lain. Kalau kita cukupi namika ini, maka hak muslim itu sudah cukup dengan kita. Ini di sini disebutkan kalau meninggal fattabi'hu. Di sini kan disebutkan diantar. Diantar ini sekelumit artinya. Ya, kalau kita jengok kalimatnya cuma ngantar, tidak cukup. Dari mulai sholat, kemudian apa namanya ngiringi jenazahnya, itu kita melai sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat. Itu hak kita sebagai muslim. Wa min akidi hukukul muslim, yang paling dianjurkan sesama muslim itu adalah an-nasiha fid din, menjur nasihat. Itu paling sangat dianjurkan. Wa muawanah 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu yang paling dianjurkan. Wal hasu 'ala taatillah rabbil alamin, mendorong masing-masing sesama muslim untuk supaya taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang paling hebat sudah. Ini jarang terjadi, saling tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan. Nah, itu yang paling abdul, nasihati. Belah tadi, makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, ad-dinu nasihah, itu agama ini isinya nasihat, seluruhnya nasihat. Tinggal kita bisa meletakkannya di mana tempatnya lain. Makanya kita selalu memberikan nasihat, selalu mengarahkan dengan sesuatu yang baik. Itu memang tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi hak yang paling terpenting yang harus kita cukupi dengan muslim, yaitu pertama satrul aurat, nutup aibnya. Nah, ini agak berat ini, nutup aibnya. Kita ni kalau sudah nengok benci sama orang, mulai ngoceh tadi orang tak tahu jadi tahu. Mestinya ditutupi aurat itu. Apa kesalahan muslim itu jangan dibuka-buka, tutup itu. Memang salah dia, memang salah, tapi jangan dibuka-buka semua-semua. Cukup kita tutup. Atau kita tahu aurat dia, aib dia, jangan kita buka. Oh, syahnu itu jalan ini. Padahal aib dia itu tak pernah apa nganggu orang, cuman pribadi dia dewek. Nah, kita jangan buka ke depan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tafrijul kurban, melapangkan kesumpahan dia. Kalau umpama dia lagi sumpah, jenuh banyak melamun, ayai. Boleh tak kita, Ustaz, kalau kita berkelakar sama muslim ini, dia lagi sumpah, kita cerita lucu umpama, supaya dia senang. Kata ulama mengatakan boleh, tapi kalau baca cerita itu jangan berbohong, cari cerita yang asli, lucu tapi asli, itu kan. Nah, jadi dia tuh bisa terhibur, pancing, atau mungkin dengan cerita-cerita sendirian, cerita-cerita yang manfaat, cerita-cerita yang masuk di hati dia, sehingga kesumpahan dia tadi terlepas. Ya, kita ini kan manusia, ini kan tak kata yang tak lepas dari masalah. Tiap hari itu anak pikir ada tu lah masalah. Jadi kita pagi sengah-sengah, sore, sudah. Bukan kena lagi panas lah, mungkin ada problem masalah. Ya tak? Jadi ketika kita mengetahui kawan kita, muslim kita, atau tetangga kita yang muslim, dia punya masalah, maka caranya kita lepaskan dari beban permasalahannya. Nah, ini mestinya setiap muslim tahu. Mestinya masing-masing muslim mengetahui hal ini. Bukan kita baru hadir majelis di sini. Tetangga kita juga harus tahu posisi kita ini sebagai muslim, sama-sama muslim. Nah, ini posisinya. Bukan, mohon maaf, yang hadir majlis dia harus ngamal ke sini. Dah, masing-masing muslim yang ada di luar sana mesti mengetahui hak ini. Kemudian apa lagi? Muawanah fil muhimmat. Kalau ada perkara-perkara penting maslahat tentang musholla, tentang masjid, itu satu. Saling tolong menolong, saling bahu membahu, atau mungkin lingkungan kotor, berantakan, gotong royong, silahkan.
Itu dianjurkan di dalam Islam itu. Bergotong royong itu bagus. Saling tolong menolong dalam sesuatu yang penting. Buat macet, banjir, umpama kan, ngapo? Banyak sampah. Ayo kita gotong royong. Bagus. Itu. Kemudian apa lagi yang harus kita perhatikan? Qadaul hajat, menyampaikan keinginan dia. Kalau umpama kita mampu, kita sampaikan keinginan dia. Melaksanakan apa yang dia inginkan. Umpama dia butuh sesuatu, dia nak minjam sesuatu, kita punya, kita bisa beli, kita pinjamkan, kita pinjamkan. Kemudian ia satu malhub, menolong mereka yang sayang hidupnya, mereka yang susah, saudara muslim kita yang susah, kita tolong. Kalau yang namanya menolong itu kan takarannya, kalau banyak-banyak, dikit-dikit. Tidak mesti nak banyak nolong itu. Selagi bisa mencukupi dan sesuai dengan kemampuan kita untuk menolong dia, kita tolong semampu kita. Dia belasan sama kita duit 200.000, tak ada mampu, ada 20.000, ada 20, baik lah. Nah, mak mana? Ada mampu dia 20, sudah. Kalau dia tak nerimanya, sudah, maaf anda sudah berusaha. Kalau 200 tu bukan tak katik duitnya ada, cuma ada guna juga. Nah, ngomong tak katik, tak katik kan. Katik aku duit 200, padahal duitnya ada di kantongnya 1 juta. Nah, muka hilang duit dia. Jadi artinya semampu kita untuk menolongnya. Wa nusratul mazlum, kalau mereka terzalimi, bantu mereka, tolong mereka. Wa i'anatid dhaif, mereka yang lemah, tolong bantu. Wa taysir 'alal mu'sir, mempermudah mereka yang kesulitan. Wa tauqiril kabir, menghormati orang yang lebih tua. Itu hak muslim. Jangan kita anggap enteng. Walaupun kita alim, kita pintar, kita banyak ilmu, tetap orang tua itu kita harus hormati. Sama sebaliknya, warahmah lisagir, orang tua juga harus punya kasih sayang dengan yang muda. Timbal balik, yang muda menghormati yang tua nyayangi yang muda. Jangan disegak-segak budak muda. Kalau memang salah, tegur. Dia tahu arah ke. Sebab apa? Sebab kita kalau marah-marah sama budak muda, penerus kita siapa? Kalau kita tak kata lagi, siapa yang nak neruskan? Nah itulah, makanya benar kata ulama itu. Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, bab terakhir sekali, di antara 6 kelompok manusia yang bakal masuk dalam surga Allah Ta'ala, itu pemuda yang taat dengan Allah. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Nabi tak sebut orang tua, tapi Nabi sebut pemuda. Kenapa? Kalau orang tua, dah sudah masanya ni kan, nak taat itu. Ya, kalau budak muda taat, gejolak nafsu ni kan besar pemuda ini. Beda dengan orang tua, tak kuawa lagi, sudah. Tengok bini dia, tengok semangat, tak kuawa lagi. Istilahnya tu, bergerak tu nak ibadah tu lah. Kalau orang tua tu, kalau ada orang tua nak ibadah, kelewatan ni kan berarti. Maka Nabi sebut pemuda. Ya, pemuda tu hebat. Maka di sini yang muda menghormati yang tua, kan anak pernah sampaikan kemarin. Tidak boleh orang yang lebih muda tu mendahului orang tua kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, menjadi imam. Kalau memang dia lebih memahami ilmunya, ilmu fikih. Yang kedua, menjadi guru, pengajar. Kalau memang yang muda tadi lebih alim daripada yang tua. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan fatwa itu mengeluarkan hukum. Kalau memang dia orang yang berhak untuk mengeluarkan fatwa. Nah, di luar dari 3 itu kata ulama, tidak boleh orang muda nulung orang tua. Termasuklah di solat, termasuklah di berjalan. Pernah kan kita dengar cerita Imam Ali itu, yang Imam Ali bin Abi Thalib waktu nak solat subuh, keluar dari rumah, kan mana kan? Nak ke masjid, tak tahu ada orang tua berjalan ngeyek-ngeyek. Zaman dulu jalan, lamanya, nikmati jalan itu. Cak makan godo-godo, lamanya nih. Ya, orang makan godo-godo, orang kata gigi, lama tak? Ngecop dulu, duduk lagi. Berjalan. Sangkonya, orang Islam tak tahu orang kafir. Dari situ dapat kemuliaan dari Allah. Tak tahu nih Rasulullah waktu itu masih sujud. Belum tegak, tidak. Lagi sujud pertama. Imam Ali melok, tidak ketinggalan rakaat, muafik dia. Setelah selesai sholat, ditanya oleh sahabat, ngapo lamonian? Rasulullah tu rukuk tadi. Lamonian, rukuk pertama lamonian.
Akhirnya Nabi tak baca jawab. Datanglah Jibril menunjuk tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu memerintahkan Jibril untuk menahan apa? Sayap Rasulullah tadi, menahan apa? Punggung Rasulullah dengan sayapnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, sebab apa? Karena Ali bin Abi Thalib. Sebab Ali tadi dia dari rumah, metu dari rumah, tidak nak ketinggalan salat subuh. Tahu-tahu di depannya ada orang tua yang berjalan, tak tahunya orang Yahudi. Begitu dapat depan pintu masjid, belok ke kiri dia tidak masuk masjid. Akhirnya Imam Ali tadi, karena dia memuliakan orang yang tua, tanpa dia sadari itu bukan orang Muslim, maka Allah juga memuliakan dia. Salat tidak sampai tinggal. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, Allah perintahkan matahari jangan terbit dulu, untuk tunggu Imam Ali supaya jangan ketinggalan sholat. Nah itu menghormati wong tua. Tidak ada salah sebenarnya kita ni kalau nak menghormati wong tua tu. Tidak ada risiko sebenarnya. Itulah apa namanya, kata ulama mengatakan. Nah ini ada kata-kata ulama. Barang siapa yang memuliakan wong tua, menghormati wong tua, nanti ketika dia tua, Allah juga akan gantikan wong yang bakal menghormati dia. Nah maaf, ini hadis kalau kita baca sekilas seakan-akan ada ganti. Sebenarnya intinya bukan itu. Intinya tuh panjang umum. Intinya tuh panjang umum. Barang siapa yang menghormati wong tua, maka Allah akan gantikan nanti ketika dia tua, wong yang bakal menghormati dia. Berarti kan panjang umumnya. Nah itu. Jadi artinya hadis ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya wong yang menghormati wong yang lebih tua, umurnya dipanjangkan Allah Ta'ala. Sehingga nanti ada juga orang yang bakal menghormati dia. Seperti itu. Nah, begitupun yang tua. Sayangi budak muda. Kalau memang ya namanya budak muda ni, maklumlah. Apalagi yang baru menganjak dewasa ini. Dengan emosi gejolaknya kan. Nah, kita pakai siasat memang. Kalau untuk budak muda, tekak saya payah dia juga lah. Tunjuk tahu masih tekak. Lanjut tulisan, masih nak main banyu. Banyu tu sampai habis statement itu, entah dia main banyu tadi. Ya, kita cari akal, mak mana apa kebun apa mati. Mak mana? Jangan tahu tapi. Jak kita duduk wadah gula, jangan tahu, jangan ngomong sama wadah gula itu lagi. Tawan semut. Datang semut wadah gula tadi. Tulis baik pada garam baik. Jangan tahu. Jadi pakai siasat. Boleh kita marah, tidak apa-apa. Cuman ya kita harus marah itu dengan penuh kasih sayang. Tak ngotan. Waktu di pondok dulu, rata-rata kalau pesantren itu di ngotan ni kalau itulah kalau salah. Nah, orang yang ngotan ini ada dua. Ustadz yang ngotan ini ada dua sifat. Ada yang ngotan ini kena dendam. Ada yang ngotan ini kena kasih sayang. Kalau ngotan ini kena dendam ngapa? Di waktu ke pondok dulu galak ngotan dulu. Akhirnya begitu jadi ustadz dendam. Aduh, jangan antum pikir tidak kaki. Aduh, begitu ngotan, nyibang sana, nyibang sini, bengkak, tangan santi tadi, entahnya. Saking dia nendam lah, jago aku juga nak malas nendam. Dulu aku di ngotan juga. Ada yang ngotan ini dengan kasih sayang. Nah, almarhum Ustaz Umar Sahab yang di 14 Ulu yang meninggal di Mekah itu paling tidak demen kalau ngotan ini. Tidak demen kalau ada guru ngotani muridnya. Kenapa? Sebab arahnya ke kasih sayang. Nah, tapi kalau budak ini tidak kena marah, nunggak kadang-kadang. Kan seperti itu. Nah, jadi artinya ya kita yang lebih tua sayangi yang lebih muda, tapi dengan arahan yang memang sesuai dengan syariat. Jangan kita nyayangi dengan kesalahan, jangan. Kadang-kadang itulah tadi, sayang itu tidak mesti nuruti kehendak dia. Kadang-kadang kita sayangi mesti ngelawan kehendak dia. Bukannya sayang tuh aku nih sayang sama dia, biarlah dia tidur tidak usah sholat. Bukan sayang namanya itu, nyeblos ke dia. Datang ke kita umpamu, datang pak ojinya, ngapa aku minta beli kelading jam aku. Nah, nak beli ke tidak pak ojinya, kalau bapak sayang sama aku beli ke, aku nak beli. Nah, kalau kita sayang tidak mungkin kita beli ke. Benar? Gimana kita menunjuk nak belilah kelading jam aku, laju tu jalan dia. Kan itu artinya seperti itu. Jadi yang hak itu muslim tuh, yang tua nyayangi yang muda. Wa alla yu'zi ahadan minal muslimin, jangan mengganggu sesama muslim.
Wala yastakhiffa bihi, jangan mengecik ke dia, jangan meremehkannya, jangan menghinanya. Jangan apa? Jangan istihza itu. Istihza itu apa? Nganggap enteng dia. Jangan. Budak ini lolos sekolah tidak. Jangan. Jangan, kita tidak boleh ngecik ke muslim. Kita punya, setiap manusia tu ada kelebihan kalau. Ada kelebihan kalau. Tak usahkan manusia, batang, pohon yang tak katik buah, yang tak katik gunung, pasti ada manfaatnya. Cak kemarin, atau antum tahu kabau? Tahu tak kabau? Tahu kabau yang galak makan Kabau tu kakaknya jengkol. Apa adiknya? Adik. Kabau yang petak hitam itu. Nah itu kabau itu bau. Memang kalau dalam Islam makan kabau itu makruh kan hukumnya. Makan jengkol itu makruh hukumnya. Kecuali kalau untuk obat, artinya dia sakit, tak nafsu makan, didinjuk peti, injuk jengkol, makan dia. Itu tak jadi masalah. Tapi hukum makruhnya, hukum makan itu makruh, kita akui. Walaupun kita galak makan, tetap hukumnya makruh. Nah, tapi kabau itu ada anak punya sahib. Mun sahib ini kena gulo. Makan kabau seminggu baik gulonya, sampai sekarang tidak lagi kena gulo. Jadi boleh dicoba. Tak apa, bagi yang ada gulo, tes. Makan terserah, pokoknya nak disambal, nak di apa ke. Kabau itu memang masya Allah baunya, masya Allah. Nah jadi ada manfaat, dibuat ubat tak apa dia. Batang rindang, katik gunung juga, batang nyengkang tengah jalan. Tapi manfaatnya apa dia? Burung baca istirahat. Kita kan ada makhluk di dunia ini, bukan kita baik punya dunia ini. Alang kelemak ngaku ibunya manusia, banyak binatang yang tidak kejinguan di kita, yang butuh dengan sesama kita ini banyak. Itu kalau kita nak lurutnya, ya sesama hak muslim kita cak itu juga. Jangan saling mengentengkan, mentang-mentang dia ni gawinya cak ini, tak bakal bengak lawung lolo lah budak ini, aku perintah. Jangan. Ada kelebihan kalau dia. Wa Allah yaghusha ahadan minal muslimin. Jangan pernah menipu seorang muslimin. Jangan menghasutnya, jangan iri dengan dia. Itu tak usah. Percuma juga kita iri. Makanya kita iri sama orang, percuma. Kita hasut sama orang, percuma. Tidak bakal malikkan, tidak bakal muat kita kaya, tidak. Kita hasut dengan orang yang punya kelebihan, kita hasut sama dia. Apa kelebihan itu balik ke kita? Tidak. Itu. Kemudian sama muslim jangan suuzon. Jangan apa? Wa ayahtama bi umuril muslimin. Perhatikan perkara-perkara muslimin. Senang kalau mereka senang, berduka kalau mereka berduka. Kemudian cintailah mereka sebagaimana kita mencintai diri kita dewek. Itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Rasulullah SAW bersabda, mungkin kita sudah sama-sama tahu, muslim sama muslim itu seperti apa? Seperti apa? Bangunan. Muslim itu seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dhan, saling bantu di antara mereka. Itu kan, saling bantu di antara mereka, saling membantu. Sikok jadi tiang, sikok jadi gedek, sikok jadi lantai, sikok jadi batu, sikok jadi apapun juga. Itu yang apa namanya, yang hak kita sesama muslim. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yahtam bi amril muslim, barang siapa yang tidak memperhatikan perkara muslimin, falaisa minhum, bukan dari golongan orang muslimin. Berarti kita tidak diakui Nabi Muhammad kalau kita tidak memperhatikan perkara muslimin. Tegur kalau salah, ingatkan kalau dia salah. Duduk di majlis salah, berkelakar, ngomong cerita, tegur. Ingat ke? Salah tempat duduk di majlis, ingat ke? Salah baca Quran, ingat ke? Salah posisi berzikir, ingat ke? Jangan tak diingat, kita tanda cinta, bukan tanda benci. Nah kalau orang mengikapnya tanda benci, itu terserah. Tapi ya kita mengingatkan sesuai dengan keadaan kita, posisi kita siapa. Kalau kita tak pantas untuk mengingatkannya, ya kita cari cara mana untuk mengingatkannya. Jadi perhatikan perkara muslimin itu, cocok kepada tempatnya, letak kepada tempatnya. Itu contoh yang harus kita contohkan kepada sesama muslimin. Ini jarang diperhatikan, sebab kita ni, kata Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu.
jangan saling hasud, jangan saling jatuh menjatuhkan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual barang dagangan yang dijual saudaramu juga, maksudnya menjatuhkannya. Ini kan kalau jualan ini kan, kalau sudah pagaan sama-sama jualan mulai. Berapa inti beli? 50. Oh, coba sama aku 35. Ada. Karena itu kan, itu tidak boleh dilarang Rasulullah. Makanya uang yang galak nyampak kenyatukan perdagangan uang lain tuh dia dijatuhkan Allah Ta'ala. Yalah, yang penting kita sama. Berapa dia jual? 5.000. Sudah. Kecuali kalau kita nak kata tujuan nak nyampaknya. Memang modal kita di bawah dia, kita beli di bawah dia. Dia modalnya 5.000, kita modalnya 3.000 atau 3,5. Nah, dia kan terpaksa tak mungkin lah dia nak jual 5.000. Modalnya 5.000. Mau tak mau dia jualnya 6.000 atau 7.000 mau. Nah, kita tadi modalnya 3,5. Berarti kita pasal tak jual 5.000. Nah, tujuan kita tadi bukan nak nyampak ke dia. Tujuan kita memang kita nak ngabis ke barang. Itu kan, ngabis ke barang. Jadi ya bukan berarti kita nak nyampak ke dia. Kalau kita nyampak ke dia dengan jualan yang model cek itu dilarang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kalau berdagang, harga yang dijual Rasulullah itu kadang dikatakan lebih daripada harga yang dijual sama orang yang jualan. Jadi Nabi Muhammad itu berdagang itu ya seadanya dia berdagang. Sekian. Modalnya apa istilahnya, jualnya sekian. Kamu wong sebelah jualnya 50, dia jual 60. Tidak nak nurunkan harga cak wong sebelah tidak. Cuma dia kena Allah Ta'ala mengetahui siapa Rasulullah itu, tidak kata maksud dan tujuan untuk menjatuhkan sesama muslim, maka Allah Ta'ala ya muliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga cak itu berdagang di pasar sama baik. Kita jadi hamba yang bersaudara. Muslim saudara muslim, tidak boleh menzolimi, tidak boleh menghina, tidak boleh nyakiti, tidak boleh mendustai. Kami saat didustainya, ya biarlah. Kami dihinanya, ya biarlah. Yang penting ente jangan menghina dia. Biarlah ente dihina, tak apa-apa. Itu, jadi kenapa? Berarti Allah tu yakin dengan kita pacak ngatasinya. Itu, jadi artinya kata Rasulullah SAW itu, kita ni dianjurkan Nabi bersabar dengan tetangga, walaupun dia ganggu kita sampai mati. Kalau tak dia dulu mati, kita dulu mati. Nah, artinya ada jarak yang sangat jauh untuk nahan sabar itu. Nah, makanya di sinilah Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini sambil megang dada Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa bukan dibentuk postur pakaian, bukan. Antum pakaian biasa, anak pakaian cek ini, mungkin antum lebih takwa dari yang. Tidak jadi jaminan pakaian. Takwa ada di sini, kata Rasulullah. Di hati. Ada di hati. Kata Nabi, sampai 3 kali diulangi Rasulullah SAW. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyar, cukup seseorang itu melakukan kesalahan. Ayah kira akhul muslim, ketika dia menghina atau meremehkan saudara muslim. Sudah menjadi kesalahan besar buat dia, kata Rasulullah. Oh, sampai-sampai Allah itu menyatakan dalam Al-Quran itu kan, membunuh muslim itu bukan main besarnya kan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan faqad wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka selama-lamanya. Nah, itu kita terjadi di akhir zaman ini, sesama kita berbalah. Ini sudah mulai, sudah berguyur, sudah mulai. Sesama muslim sama-sama kita dewek bermusuhan. Ya, yang ditakutkan terjadi peperangan sesama kita dewek. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, sebab apa? Sebab Imam Mahdi belum muncul. Kalau Imam Mahdi keluar, baru pemersatu umat. Ketika Imam Mahdi itu keluar, baru nanti tidak ada lagi permusuhan sesama muslim. Bersatu kalau kita melawan musuh Allah Ta'ala. Artinya orang-orang kafir dan Ya'juj wa Ma'juj dan lain sebagainya. Nah, itu tapi tetap akan muncul sebab doa yang sikok ini tidak dikabulkan Allah, tak disimpan Allah buat Rasulullah. Yang sikok, yang doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah itu tidak diiyakan oleh Allah itu
adalah jangan sampai sesama muslim berperang. Nah, itu tidak diiyakan Allah Ta'ala. Kalau yang doa Nabi, jangan sampai umatku ini masuk mendapatkan azab seperti azab Nabi Nuh, banjir, dikabulkan Allah. Jangan sampai umatku mati kelaparan, dikabulkan Allah. Nah, yang terakhir, jangan sampai antara umatku berperang sama dewek, tidak dikabulkan Allah, tidak diiyakan Allah. Nah, ini makanya itulah para ulama-ulama itu mengarang kitab itu untuk menganjurkan sesama muslim, saling sayang menyayangi. Nah, tinggal kita itulah, mak mano kita itulah, perasaan kita. Yang namanya manusia ini tak kata kekurangan, pasti ada kekurangan kalau. Baik itu kita dewek ataupun yang lain. Maka kita dianjurkan Rasulullah SAW sampai Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan untuk dia kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu belum nampak di mata, kalau dunia lah terdingok di mata. Hari kiamat belum terdingok, kalau belum pacak kita takir. Tapi Allah, Nabi Muhammad sebutkan kesulitan di akhirat itu lebih sayang daripada kesulitan di dunia. Kalau kesulitan di dunia tidak sesayang kesulitan akhirat. Aib kita terbuka di dunia tidak sesedih kalau aib kita terbuka di akhirat. Kalau di dunia ini aib kita paling setahun, setengah tahun, setahun habis, sudah hilang, dah lagi. Maaf, ada contohnya. Ada yang melakukan perbuatan asusila, ya deh. Ada perbuatan asusila, atau kalau bahasa apa namanya kita ni ya pelecehan lah segala macam. Paling setengah tahun hilang, dia mulai balik biasa. Belum tahu terbuka. Tapi kalau di akhirat aib dia dibuka dengan Allah, bukan dengan manusia baik. Seluruhnya dijingok oleh Allah. Bahkan mereka akan menyesal. Makanya Nabi sebutkan kalau kita dibukakan aibnya di akhirat, ditutupi Allah di akhirat, Nabi sebutkan aman gitu. Kita ni aib kita banyak. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa mempermudah wong yang kesulitan. Kita ni dia sulit, kita permudah. Kita permudah, dia sulit, kita permudah. Kita bayar hutang. Kemarin kita bahas kemarin tentang, bukan di sini. Yang kata Rasulullahnya mensenkan Abu Hurairah, kalau kau berjalan mayar hutang kau berjalan nak mayar hutang, tujuan nak mayar hutang, maka kau akan diikuti malaikat. Malaikat doakan kau sampai kau nyampe ke tempat orang yang kau hutangnya. Jadi kalau kita keluar dari rumah nak bayar hutang, itu besar pahala. Nah itu. Jadi ketika orang itu datang ke kita nak bayar hutang, Pak, aku ni ada hutang sama antum. Nah bayar. Jadi kita, berapa kau hutang? Aku hutang kemarin 200. Kita tahu posisi dia ni saro. Posisi kita dia ni lagi sulit, lagi saro ekonominya. Sudah. Sini 150 ke 50 ke. Simpan mudah gitu. Atau barangkali sudah, itu masih berguna tak? Duit ini, kalau masih berguna, pakailah lagi. Kenapa? Sebab anak belum berguna nak makainya, pakailah. Itu. Ya memang ada orang-orangnya ni memang. Makanya manusia ni ada orang kaya yang tidak tamak, ada orang miskin yang qanaah. Tak dicerita kan? Ada orang jualan roti, yang belinya orang kaya. Begitu beli orang kaya tadi, berapa roti ni? Harganya taruhlah 10.000 sikap. Udah, aku beli apa namanya 6 ekor. Berapa jadi? 60. Nah, ambillah 100. Tunjuk duit 100. Masih lebih 40. Katanya sudah lebih 4 ekor. Baik roti duit lebih tu gantung ke di sini kata. Di situ ada wadah tempat untuk uang yang miskin. Kalau tak katik roti, ngambil di situ. Duduklah di situ. Yang kaya tadi sedekahnya hobi. Datang yang miskin, Pak, ada tak roti yang baca aku makan? Yang jualan tadi ngomong, nah itu nak ambillah kau galau di sini. Ada 4 ekor. Dibungkus kena. Ujung miskin, jangan Pak, 2 ekor cukup Pak. Sikok cukup. Sikok itulah besar, kenyangkan perut aku. Biarlah yang 3 untuk orang lain. Subhanallah. Itu kan namanya, artinya memang ada orang yang punya jiwa ini, tidak semawa itu.
Nah seperti itu. Jadi artinya kalau kita mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat Allah permudah kita. Kita nih, becak model dapat musibah, nampak dari motor atau tumbuhan atau kehilangan duit atau mak mano kita musibah. Kita ingat lah, jangan kita mempersulit, kita permudah. Kita tumbuhan motor, wong itu ribut, kebingungan, kita permudah dia. Ajak suatu saat Allah permudah urusan kita pula. Jangan kita persulit wong. Ah ini kena dia kuadu kan kena jadi duit ini. Nah sudahlah. Tak salah. Jadi duit itu dengan juga habis. Tapi kalau kita mempermudah dia, kalau tidak kita dipermudah Allah, besok anak atau keluarga kita dipermudah Allah Ta'ala. Mungkin kita nak melakukan tugas yang tak pacak kita mampu tak melakukannya, tahu-tahu Allah kirim wong untuk membantu kita. Itu sudah kata Rasulullah SAW. Sikap lagi, wa man satara musliman satarallahu fid dunyal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka aib dia akan ditutup Allah dunia dan akhirat. Makanya jangan galak dihitungkan aib orang muslim. Apa terlebih khusus terhadap orang kafir. Jangan dihitungkan aib orang muslim. Tutupi setutup-tutupnya. Aib kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu bersama menolong seorang hambanya selagi hambanya galak menolong saudara muslim. Dan Allah juga akan bersama menunaikan hajat saudara muslimnya. Allah akan menunaikan barang siapa yang menunaikan hajat saudara muslimnya, Allah juga akan menunaikan hajatnya. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Dialah Allah yang selalu berkata benar dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Minta sama Allah agar hati kita jangan penuh kebencian dengan sesama muslim. Sebab muslim itu akan sangat bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan sesama kita bisa saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, dan saling melaksanakan hak dan tugas kewajiban kita sebagai sesama muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau antum nak hadir malam ini arba'in di Kenduan. Malam ini arba'in di Tujulu Kenduan, depan gang tu lah, depan bakso Jupi tu lah. Nah, situ kalau nak hadir jatuh acaranya di situ. Barangkali pengen hadir sebab di situ kalau arba'in ini yang hadirnya di atas 1000 biasanya. Kalau nak melak ini campur suruh Palembang. Jadi anda juga undang sekalian jatuhi fadol yang nak hadir arba'in maulid 40 malam ini sudah di penghujung kita nih, tinggal apa ada 11 hari lagi tak? Sekitar itu lah habis ya insyaallah. Mohon maaf kurang lebih, insyaallah apa yang anda sampaikan bisa bermanfaat buat anak pribadi. Ya insyaallah minggu depan kita sambung dengan pembahasan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.